La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani manusia itu illa wus'aha, kecuali yang mampu manusia pikul, kecuali mampu manusia lakukan. Nah, jadi banyak sekali sesuatu yang tidak ada dalam catatan amal kita, bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena ketiadaan semangat di dalam hati kita. Nah, itu saja sebenarnya. Wa may yu'azzim, siapa yang mengagungkan, mengistimewakan sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Salat syiar Allah. Segala sesuatu yang Allah agungkan namanya syiar Allah. Sesuatu yang Allah cintai itu namanya syiar Allah. Siapa saja yang mengistimewakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, oh itu karena hatinya takwa. Siapa yang memasuki hari sehat badan, tenang hati, punya cukup makan untuk hari itu saja, kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, seolah-olah dia telah diberikan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang yang tidak menggunakan kesempatan beramal ini, nanti di hari kematiannya dia akan menyesal, lalu meminta kepada Allah untuk ditunda ajalnya sebentar saja. Silakan nanti dibaca di surat Al-Munafiqun. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal yang datang. Untuk apa? Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Wa akum minas solihin, agar aku menjadi orang-orang soleh. Dalam ayat yang lain, la'alli a'malu solihan fima taraktu, agar aku beramal soleh, agar aku mengamalkan amalan yang dulu aku tinggalkan. Menyesal, Pak. Kita sedang berada di bulan-bulan haram. Artinya apa? Kita berada di bulan-bulan suci. Apa saja bulan-bulan suci selain Ramadan? Ini yang urut dulu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, ini yang sekarang kita masuk hari pertama, Muharram. Yang satu pisah, Rajab, itu bulan suci. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, jumlah bulan dalam satu tahun 12 bulan. 4 bulan disebut bulan haram. 4 bulan yang saya sebut tadi itulah bulan suci. Amal soleh di 4 bulan suci ini dilipatkan, berbeda dengan amalan di bulan Safar, berbeda dengan amalan di bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu berbeda pahalanya. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Insya Allah kita beriman, kita selamat dari kerugian pertama. Tetapi kebanyakan kerugian yang kita alami jamaah sekalian adalah wa amilus solihat, kita sering menyia-nyiakan amal soleh. Kita sering menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh. Itu paling banyak kerugian yang menghinggapi kita semua. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara, muda sebelum tua. Rampas nih kesempatan waktu muda, karena kalau sudah tua ini merampasmu. Lapang sebelum sempit, rebut kesempatan lapang ini untuk beramal soleh. Sehat sebelum sakit, rampas amal soleh itu dengan sehatmu. Yang membuat orang nggak sempat ibadah gara-gara dunia itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Akibat banyak keinginan, kreditan banyak. Akibat kreditan banyak, akhirnya kerja overtime, ngejar lagi. Kenapa? Kreditannya makin banyak. Kalau kita tidak bisa memberikan amal soleh saat 5 yang pertama ini ada di tangan kita, kita nggak bisa tahajud, nggak melakukan amal soleh yang banyak. Padahal 5 yang pertama ini ada pada kita. Lebih sulit lagi kita untuk beramal soleh ketika 5 yang menghancurkan ini datang. Orang yang sudah mati menginginkan waktu sebagaimana yang kita miliki hari ini, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk memperbanyak amal soleh. Bahwa semangat itu bagi seorang mukmin itu seperti kedua sayap bagi burung. Kalau burung itu terbang tinggi dengan kedua sayapnya, maka orang yang beriman itu terbang tinggi menuju surga dengan semangatnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kita itu berjalan menuju Allah dengan hati sebelum fisik. Makanya kita perlu jaga hati, jaga pikiran. Kenapa? Karena anggota tubuh kita itu cuma ngikut, dia pengikut. Maka kalau hati kita ini memiliki kinerja, semangat, maka tubuh akan ngikut. Apa ciri orang bersemangat?
Yang pertama adalah tidak berhenti kecuali karena lelah. Ciri orang yang bersemangat yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan semangat berlomba. Makanya dulu ada kata hikmah bukan hadis ini. Carilah dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Carilah akhirat seolah-olah mati besok. Maksudnya apa sih? Kalau urusan akhirat kamu pikirin seolah-olah mati besok, segera cepat. Ingat, kalau orang lupa mati akan menunda taubat, toma nih. Yang ketiga apa? Malas ibadah. Berarti kalau kita mau semangat harus ingat mati. Dengan ingat mati segera bertobat. Dengan ingat mati merasa cukup. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh pada godaan setan? Jawabannya bersyukur. Bagaimana caranya? Syukur itu mengingat-ingat apa yang Allah lakukan untuk kita. Orang yang tidak bersyukur bukan karena tiada nikmat, tetapi tidak melihat nikmat. Nah, tidak melihat nikmat itu bahasa agamanya kufur nikmat.